Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 220034, mahasiswa program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis kelas era 6 Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia manajemen organisasi, yaitu pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Jadi di pertengahan perkembangan bisnis yang pesat dan lingkungan kerja yang semakin kompleks, organisasi dituntut tidak hanya untuk memiliki sumber daya manusia saja, akan tetapi juga merencanakan secara strategis dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan SDM yang tepat, perusahaan akan kesulitan menghadapi dinamika pasar, perubahan teknologi, dan tantangan global hal lainnya. Melalui presentasi ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM serta tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai melalui proses tersebut, baik dalam konteks teori maupun praktek di lapangan. Baik, saya akan lanjutkan materinya. Baik, yang selanjutnya itu pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, pengertian perencanaan SDM atau Human Resource Planning adalah suatu rangkaian proses yang disusun secara strategis untuk memaksimalkan tenaga dari sumber daya manusia perusahaan demi mencapai company goals. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia ini adalah suatu serangkaian proses yang dirancang untuk sistematis dan strategis untuk dapat memperkirakan atau mengatur serta mengembangkan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi, baik dari sisi jumlah, keterampilan, maupun distribusinya. Nah, jadi tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini untuk dapat memaksimalkan bahwa organisasi memiliki SDM yang tepat pada waktu yang tepat untuk posisi yang tepat, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi tujuan perencanaan sumber daya manusia ini untuk dapat memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan Anda memiliki kompetisi bagus mau mumpuni dalam menghadapi perubahan krisis di dunia karir. Nah, jadi tujuan utama dari perencanaan SDM tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan tenaga kerja saja, akan tetapi juga memastikan bahwa karyawan memiliki kompetisi, kapabilitas, dan daya tahan dalam menghadapi suatu tantangan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian, termasuk krisis ekonomi, disrupsi teknologi, maupun perubahan pola kerja pasca pandemi. Jadi tujuan dari perencanaan SDM ini ada beberapa. Yang pertama itu satu, menjamin kecukupan dan kesesuaian tenaga kerja. Nah, jadi perencanaan SDM ini bertujuan menyediakan suatu tenaga kerja yang tepat sesuai posisi dan kebutuhan organisasi saat ini maupun yang akan datang. Yang kedua itu ada menghadapi perubahan dan krisis karir. Nah, jadi dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat membekali SDM dengan keterampilan adaptif, resiliensi, dan literasi digital yang dibutuhkan dalam suatu menghadapi perubahan pasar kerja yang cepat. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. SDM yang sesuai kebutuhan akan mengurangi resiko overstaffing atau kelebihan pegawai, atau kekurangan pegawai, sehingga anggaran dan kinerja lebih optimal. Yang selanjutnya ada mendukung strategi bisnis jangka panjang. Nah, jadi perencanaan SDM selaras dengan arah strategis perusahaan, termasuk ekspansi usaha, transformasi digital, atau restrukturisasi organisasi. Yang kelima itu ada
mempersiapkan kaderisasi dan suksesi kepemimpinan. Nah, jadi proses ini dapat membantu suatu organisasi mengidentifikasi potensi internal untuk posisi manajerial masa depan sehingga berkelanjutan berkemungkinan dapat terjamin. Yang selanjutnya itu ada definisi perencanaan sumber daya manusia. Nah, jadi definisi perencanaan sumber daya manusia itu proses sistematis untuk menganalisis dan menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk menganalisis, memperkirakan, serta menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah, keterampilan, maupun penempatannya. Tujuannya untuk dapat menjamin bahwasannya perusahaan itu memiliki sumber daya manusia yang siap dan sesuai dengan arah strategi bisnis yang telah diterapkan. Nah, jadi proses ini bukan sekedar administratif, akan tetapi bersifat strategis karena terintegrasi langsung dengan perencanaan bisnis jangka panjang. Nah, jadi pengelolaan risiko SDM dan pengembangan kompetensi karyawan dalam menghadapi suatu tantangan lingkungan eksternal seperti disrupsi teknologi, globalisasi, hingga krisis ekonomi. Dan ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu Mattis dan Jackson 2011. Mereka kata perencanaan SDM adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan SDM yang tepat sesuai kebutuhan organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Yang selanjutnya itu ada Dessler 2013 menyebutkan bahwasannya perencanaan sumber daya manusia ini adalah suatu proses memproyeksikan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di masa depan sehingga organisasi tidak mengalami kekurangan atau kelebihan SDM. Yang selanjutnya itu konsep utama. Nah, jadi konsep utama dalam perencanaan sumber daya manusia mencakup serangkaian langkah yang saling berkaitan yang bertujuan memastikan suatu organisasi memiliki jumlah, kualitas, dan jenis tenaga kerja yang sesuai dengan mendukung tujuan strategisnya. Ada beberapa konsep dalam proses perencanaan SDM. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi ini adalah suatu proses memprediksi jumlah dan jenis tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Perkiraan ini didasarkan pada sejumlah faktor seperti rencana ekspansi bisnis, tingkat produktivitas yang diinginkan, perubahan teknologi, dan target pertumbuhan organisasi. Yang selanjutnya itu ada analisis ketersediaan tenaga kerja. Nah, jadi ini merupakan suatu proses mengevaluasi ketersediaan tenaga kerja internal dan eksternal untuk memenuhi kebutuhan yang telah diproyeksikan. Hal ini juga mencakup pemetaan kompetisi karyawan yang sudah ada, tingkat turnover, promosi, pensiun, dan juga kondisi pasar tenaga kerja eksternalnya. Yang selanjutnya itu ada identifikasi kesenjangan. Nah, jadi ini adalah langkah untuk mengidentifikasi selisih antara kebutuhan SDM dan ketersediaannya. Jika ditemukan kesenjangan baik dalam jumlah kompetisi maupun distribusi tenaga kerja, maka organisasi harus menyusun strategi untuk mengatasinya. Yang selanjutnya itu ada rencana tindak lanjut. Nah, jadi ini merupakan tahap akhir yang berisi strategi konkret dan implementatif untuk mengisi kekosongan SDM.
untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM yang ada atau menyesuaikan struktur organisasi. Strategi ini bisa berupa rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, rotasi kerja, outsourcing, dan lain-lainnya. Dari keempat konsep ini bersifat berurutan dan saling berhubungan membentuk satu siklus perencanaan SDM yang strategis. Tanpa menjalankan salah satu dari proses ini, organisasi akan berisiko menghadapi inefisiensi, ketidaksiapan tenaga kerja, dan hilangnya daya saing. Studi kasus PT Sumber Sejahtera Logistik adalah perusahaan distribusi nasional yang mengalami peningkatan pemesanan 40% selama momen lebaran dan akhir tahun. Masalah yang terjadi yaitu penundaan pengiriman hingga 3 hari, komplain pelanggan peningkatan 50%, dan stres kerja pegawai tetap naik drastis. Yang selanjutnya itu analisis menghubungkan teori dengan studi kasus. Nah, jadi PT Sumber Sejahtera Logistik menunjukkan pentingnya perencanaan SDM dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja saat terjadi lonjakan permintaan, ketidakpastian, perubahan dalam menghadapi musim tinggi, menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan perencanaan SDM yang strategis dan berbasis data. Nah, jadi dalam studi kasus itu menggambarkan situasi nyata di mana perencanaan SDM yang tidak optimal berdampak langsung terhadap performa operasional perusahaan. Saat ini menghadapi musim permintaan tinggi, perusahaan mengalami suatu kekurangan tenaga kerja yang berakibat pada keterlambatan distribusi. Nah, peningkatan beban lembur serta peningkatan keluhan pelanggan. Ini dapat menunjukkan ketidakpastian atau ketidaksiapan organisasi dalam memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja secara akurat dan terukur. Ketidakhadirannya sistem perencanaan SDM yang strategis ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan demand forecasting dan gap analysis secara sistematis. Akibatnya, perusahaan tidak mampu mengantisipasi kebutuhan tambahan tenaga kerja maupun mempersiapkan pelatihan bagi SDM. Sementara itu yang mungkin diperlukan. Hubungan dengan teori yang pertama itu Mattis dan Jackson. Nah, menurut mereka perencanaan SDM adalah suatu proses untuk mencapai suatu kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja agar tujuan organisasi tercapai. Yang kedua itu Human Capital Theory dan Gary Becker. Teori ini memandang manusia sebagai aset strategis yang perlu dikembangkan dan dikelola secara terencana. Yang lainnya itu ada model Wetter dan Davis. Nah, jadi dalam model ini ditekankan perlunya kecocokan antara supply dan demand tenaga kerja serta perlukan perencanaan tindakan konkret. Nah, jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran perencanaan SDM yang berbasis teori dan data maka akan menimbulkan resiko operasional yang signifikan. Teori-teori seperti yang dikemukakan oleh Mattis dan Jackson, Becker serta Wetter dan Davis bukan hanya bersifat konseptual, melainkan sangat aplikatif dalam praktik bisnis sehari-hari. Organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan lebih mampu menghadapi ketidakpastian, menyiapkan tenaga kerja yang fleksibel, dan tetap menjaga kepuasan pelanggan serta efisiensi operasional, terutama saat menghadapi fluktuasi permintaan pasar. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Perencanaan SDM adalah suatu fondasi
strategi dalam memastikan organisasi memiliki suatu tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kompetensi maupun waktu penempatan. Tujuan mencakup efisiensi operasional, adaptasi terhadap suatu perubahan pasar, dan kesiapan dalam menghadapi dinamika bisnis jangka panjang. Pesan penting perencanaan SDM. Nah, jadi SDM bukan sekedar aset, tapi investasi jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, organisasi tidak hanya siap menghadapi tantangan hari ini, akan tetapi juga menyiapkan kemenangan di masa depan. Nah, jadi sumber daya manusia ini melainkan investasi jangka panjang yang menentukan arah dan berkelanjutannya masa depan organisasi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari modal finansial atau teknologi yang dimiliki, akan tetapi dari kualitas, ketangguhan, dan kesiapan manusianya. Perencanaan SDM yang strategis bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, organisasi mampu mengantisipasi perubahan yang cepat, serta disrupsi teknologi, krisis ekonomi, atau perubahan pasar kerja, dan dapat menetapkan orang yang tepat di tempat yang tepat sehingga efisiensi dan produktivitas meningkat, dan dapat mengembangkan potensi individu menjadi keunggulan kolektif yang mendukung daya saing jangka panjang. Nah, jadi SDM bukan hanya sekedar aset hari ini, akan tetapi suatu pondasi kemenangan di masa depan. Organisasi yang merencanakan dan mempersiapkan manusianya dengan bijak akan selalu satu langkah lebih maju dari perubahan itu sendiri.